Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, di negara mana sih kalian tinggal? Hayo, di mana? Ya, betul, Indonesia. Kita berada di negara Indonesia. Sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Apa sih yang berbeda? Tentunya banyak ya, seperti suku, bahasa, kesenian, adat, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keberagaman di Indonesia. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya bangsa. Setiap kebudayaan merupakan ciri khas masing-masing daerah di Indonesia. Misalnya nih, ada keragaman suku bangsa, bahasa, rumah adat, tarian, pakaian tradisional, senjata tradisional, dan alat musik tradisional. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama ada suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya ada suku Bugis dari Sulawesi dan suku Asmat dari Papua. Yang kedua itu bahasa daerah. Bahasa itu kan alat komunikasi ya, alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Jadi bahasa daerah itu adalah alat komunikasi khas daerah yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Contohnya ada bahasa Sunda dari Jawa Barat dan bahasa Betawi dari Jakarta. Selanjutnya ada tari daerah. Tari daerah merupakan salah satu kesenian khas daerah. Contohnya ada tari pendet dari Bali dan tari saman dari Aceh. Lanjut kita ke rumah adat. Rumah adat itu merupakan rumah khas suatu daerah. Contohnya nih Papua, rumah adatnya itu bernama Rumah Hanoi. Sedangkan Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Masih ada lagi nih, senjata tradisional. Merupakan senjata khas suatu daerah. Biasanya digunakan dalam acara adat atau pelengkap baju daerah. Contohnya di Banten, senjata tradisionalnya bernama golok. Lalu di Jawa Timur, senjata tradisionalnya bernama celurit. Lanjut kita ke pakaian adat. Pakaian adat itu merupakan pakaian khas daerah ya. Contohnya di Jawa Tengah namanya beskap. Kalau di Bali namanya payas. Kita ke lagu daerah. Lagu daerah merupakan lagu atau nyanyian khas daerah, biasanya diiringi oleh alat musik daerah. Contohnya ada lagu Bubui Bulan dari Jawa Barat dan ada lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Lanjut kita ke alat musik daerah. Alat musik daerah merupakan alat musik tradisional khas daerah. Contohnya ada kolintang dari Sulawesi Utara dan sampe dari Kalimantan Timur. Sekarang mari kita bersama-sama membaca teks tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Terlihat rombongan yang mewakili adat Sunda berada di barisan pertama. Mereka menggunakan pakaian kebaya sambil menari jaipongan dan diiringi musik angklung. Materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ayo kita bahas sekarang ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pokok dapat disebut juga dengan ide pokok, gagasan utama, ide utama, atau pokok pikiran. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung dapat ditemukan pada kalimat penjelas.
Nah, sekarang coba kita perhatikan kembali bacaan pawai budaya dan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Coba tadi kan kita sudah membaca bersama ya, kira-kira di bacaan pawai budaya ini kalimat utamanya terdapat di mana ya? Di awal, di tengah, atau di akhir? Ya, betul. Jadi di dalam bacaan pawai budaya ini kalimat utamanya terdapat di kalimat awal, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, setelah kita menemukan kalimat utamanya, sekarang baru kita tentukan gagasan pokoknya. Ide atau gagasan pokok dari kalimat itu tuh apa sih? Nah, cukup kita tulis dengan pawai budaya yang sangat menarik. Tetapi, jika kalian menulis gagasan pokok sesuai dengan kalimat utamanya pun, itu pun tidak disalahkan. Dengan syarat jika kalimat utamanya itu adalah memang inti dari pembahasan di paragraf tersebut. Paham ya sampai di sini? Jadi nanti kalian jangan bingung jika menemukan soal tentang menentukan gagasan pokok. Itu kalian tinggal cari saja kalimat utamanya ada di mana, oke? Oke, sekarang kita lanjut untuk menentukan gagasan pendukung. Ini bacaannya masih sama ya seperti yang tadi, namun ini ibu tandakan untuk menjadi pembeda. Nah, kalimat yang berwarna oranye itu adalah untuk gagasan pokok yang telah kita bahas tadi. Sekarang fokus kita ke kalimat yang berwarna hijau ya. Cara menentukan gagasan pendukung yaitu dengan cara kita tentukan dahulu kalimat penjelasnya. Di mana tuh Bu kalimat penjelasnya? Nah, kalimat penjelas itu adalah seluruh kalimat selain kalimat utama. Tadi kita telah menemukan ya, kalimat utama itu yang mana? Ya, yang Ibu tandai warna oranye. Berarti selain kalimat yang Ibu tandai warna oranye itu adalah kalimat penjelas. Yuk kita jabarkan satu persatu. Sama seperti gagasan pokok tadi, gagasan pendukung ditentukan dari ide utama kalimat penjelas. Coba kita lihat ya kalimat penjelas yang pertama. Berarti kalimat kedua ya, kita mulai dari kalimat kedua. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Berarti gagasan pendukungnya pun pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nomor 2, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Gagasan pendukungnya, Udin dan teman-teman tidak bosan menanti rombongan pawai. Lanjut nomor 3, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Gagasan pendukungnya, Udin dan teman-teman datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Lanjut, kalimat keempat. Terlihat rombongan yang mewakili adat Sunda berada di barisan pertama. Gagasan pendukungnya, rombongan adat Sunda berada di barisan pertama. Lanjut, kalimat terakhir. Mereka menggunakan pakaian kebaya sambil menari jaipong dan diiringi musik angklung. Gagasan pendukungnya, rombongan adat Sunda menggunakan pakaian kebaya sambil menunjukkan aksi seni daerahnya. Gimana, mudah kan? Semoga dapat dipahami ya. Tadi kan kita telah belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Salah satunya itu keberagaman alat musik tradisional. Alat musik itu kan dapat mengeluarkan bunyi ya. Apa itu bunyi? Bunyi merupakan getaran di udara. Segala sesuatu yang bergetar akan menghasilkan bunyi. Bagaimana sih bunyi itu dapat dihasilkan? Jadi, semua benda yang dapat menghasilkan bunyi adalah sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Berdasarkan sumbernya, bunyi dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi alam, bunyi yang dihasilkan oleh suara-suara alam, misalnya suara angin bertiup, suara burung berkicau, dan lain-lain. Yang kedua adalah bunyi buatan, bunyi yang dibuat oleh manusia. Contohnya bunyi tepuk tangan, bunyi petikan gitar, bunyi hentakan kaki, dan lain sebagainya. Perambatan bunyi.
Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Media apa saja kah? Yang pertama itu ada media gas atau media udara. Yang kedua ada media padat. Yang ketiga ada media cair. Bunyi juga mempunyai sifat nih. Sifat-sifat bunyi antara lain, yang pertama bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat dibiaskan. Lalu bunyi memerlukan media untuk merambat. Berikut adalah tugas untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan menjadi manfaat untuk anak-anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.